Cerita dimulai dari Sai memberikan sesuatu informasi yang sangat menakutkan kepada Shikamaru. Otsutsuki tanpa wajah itu sedang mendekat ke mereka semua. Ancaman yang sebelumnya masih belum hilang, kini yang mereka takuti akhirnya tiba juga. Tapi di sisi lain, Gaara masih menggerakkan semua pasirnya yang dapat melayang di udara dan membawa semua shinobi agar terhindar dari lahar api panas yang ada di bawah. Menyaksikan Gaara yang masih belum tahu kabar terbaru ini membuat Shikamaru mengurungkan niatnya untuk melaporkannya kepada Gaara. Saat itu Shikamaru berkata, "Katakan padaku di mana posisinya saat ini, ada di jam berapa dia? Jangan beritahukan informasi ini kepada Kazekage ataupun shinobi yang lainnya. Aku tidak mau membuat mereka putus asa." Sai yang mendengar itu menjawab, "Dari apa yang disampaikan Inojin padaku, dia ada di sektor jam 11. Mungkin beberapa menit lagi dia akan menemui kita. Apa kau yakin tidak memberikan informasi sepenting ini kepada semua orang agar mereka bersiap?" Shikamaru yang mendengar itu tertawa dan berkata, "Jangan konyol Sai. Hingga sampai saat ini kita tidak menemukan daratan untuk turun. Kau tahu, jika saja tidak ada Gaara, kita sudah lama terendam di bawah sana. Ini seperti menunggu waktu untuk lenyap. Aku tidak mau membuat wajah mereka jelek seperti sebelumnya. Biar takdir itu mendekati mereka secara langsung." Sai yang mendengar itu menjawab, "Ini pertama kalinya aku melihat kau berada di ambang keputusasaan. Kalau begitu, senang berkenalan denganmu Shikamaru." Melihat wajah Sai yang mengejeknya, Shikamaru langsung mendekati Shisui yang masih lemas. Menyaksikan Shikamaru menghampirinya, Shisui tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Entah mengapa kita akan bisa keluar dari situasi sulit seperti ini Shikamaru. Aku bisa mengerti perasaanmu, tapi entah mengapa aku benar-benar yakin walaupun aku tidak bisa menjelaskannya padamu." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Itu sebuah kalimat yang menipu untuk membuatku tenang, cukup menyenangkan mendengarkan itu darimu. Tapi ayolah. Apa, kau masih belum bisa mencapai titik itu? Tidak ada cara lain selain kau menggunakan kemampuan sebelumnya?" Shisui yang mendengar itu langsung membuka kedua matanya di depan Shikamaru. Terlihat jelas kedua mata Shisui benar-benar sudah memutih dan buta, dan tidak ada secercah cahaya sedikit pun. Menyaksikan itu Shikamaru langsung terkejut dan menyesal atas ucapannya. Tapi Shisui langsung berkata, "Kau tahu, ini benar-benar jauh dari dugaanku, tapi kedua mata ini menjadi buta akibat menggunakan Izanagi dengan orang sebanyak itu. Aku pikir hanya mengorbankan satu mata saja, tapi seiring berjalannya waktu, satu mataku juga kehilangan cahayanya." Shikamaru yang mendengar itu memukul pasir yang ada di bawahnya dan berkata, "Sialan Otsutsuki, mereka tidak pernah membiarkan kita tidur nyenyak sebentar saja. Lagi-lagi aku melakukan kesalahan menanyakan ini padamu. Aku benar-benar bodoh, aku minta maaf Shisui. Aku harap sebelum aku mati terjatuh ke lava api ini, kau tidak membenci ucapanku sebelumnya." Shisui yang mendengar itu menjawab, "Masih belum. Ini belum berakhir Shikamaru, percayalah padaku. Aku juga ninja tipe sensor, aku juga bisa merasakan Otsutsuki itu sedang mendekati kita kan? Walaupun ini menyeramkan, aku sangat percaya kita bisa selamat. Feelingku dari dulu tidak pernah salah sedikit pun." Mendengar itu Shikamaru tersenyum dan menjawab, "Baiklah, aku akan percaya padamu. Itu lebih baik daripada memikirkan sesuatu yang belum terjadi." Setelah Shikamaru berkata demikian, Sai menghubungi Shikamaru dan berkata, "Gaara baru saja mengatakan kepada Inojin dan dia menyampaikan hal ini padaku. Kalau Gaara melihat ada sebuah portal Jikukan Ninjutsu milik Boruto, aku rasa itu adalah satu-satunya harapan kita saat ini." Shikamaru yang mendengar itu terkejut dan menjawab, "Kau serius? Baiklah, minta Inojin menghubungkan panggilan ini dengan Gaara yang ada di depan. Ada sesuatu yang harus kukonfirmasi terlebih dahulu." Mendengar perintah Shikamaru, Inojin langsung menghubungkan panggilan antara Gaara dan Shikamaru beserta Sai secara bersamaan. Saat itu Shikamaru langsung berkata, "Langsung saja Gaara. Apa yang kau lihat di depan sana? Apa kau yakin itu bukan pancingan dari musuh?" Gaara yang mendengar itu menjawab, "Saat ini Mitsuki dan Shinki berada paling depan, dan dia yang memberikan informasi ini padaku melalui ular kecil milik Mitsuki. Mereka yakin kalau itu adalah Jikukan Ninjutsu Boruto. Tapi aku juga sama sepertimu, tidak bisa terlalu percaya di area musuh seperti ini." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Kau benar, kita sepemikiran. Tapi, apa memang pasti semua daratan yang kita lewati tidak ada satupun yang terkontaminasi lahar api ini? Aku rasa itu yang penting kita lakukan." Gaara yang mendengar itu menjawab,
Maaf mengecewakanmu, tapi masih belum. Setidaknya kita cukup beruntung makhluk yang terbuat dari magma api yang sebelumnya mengejar kita sudah menghilang. Tapi aku tahu Shikamaru, kau menyembunyikan sesuatu yang tidak kau ucapkan sampai saat ini padaku kan? Shikamaru yang mendengar itu menjawab, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Gaara membalas, Otsutsuki itu sedang mengejar kita. Aku tahu kau pasti sudah menyadari ini dari tadi. Tapi tidak masalah, aku tahu kau pasti sudah mempertimbangkan hal ini agar tidak didengar siapapun. Shikamaru yang mendengar itu menjawab, aku cukup lega mendengar itu darimu. Ya, aku tidak ingin membuat semua yang tahu tentang ini menjadi lebih putus asa lagi. Walaupun kita sudah terperangkap seperti burung yang disangkarnya. Gaara yang mendengar itu membalas, aku sudah menyebarkan mata pasirku ke areanya dan aku bisa melihatnya dengan jelas dari sini. Kau benar, dia sedang menuju ke tempat kita. Tapi ada yang aneh, jika dia mau menghabisi kita semua, dia bisa muncul saat ini juga. Aku harap itulah yang terjadi. Shikamaru yang mendengar itu membalas, yang kau lakukan benar-benar sangat beresiko. Ini pertama kalinya aku melihat ada orang yang memata-matai Otsutsuki. Tapi aku juga berpikir seperti itu. Dia bisa menggunakan jikukannya dan menghadang kita sekarang. Tapi mengapa dia memilih jalan yang memakan waktu? Apalagi aku tidak melihat ada lagi pecahan tubuhnya yang mencapai jutaan akibat lahar api ini muncul. Sepertinya ini sebuah keberuntungan juga buat kita. Gaara yang mendengar itu membalas, kau benar, pecahan tubuhnya sudah musnah akibat terkena lahar ini juga. Tapi apa kau yakin kalau ancaman masih sudah berakhir? Kalau aku berbeda, ini akan menjadi babak baru yang merepotkan. Tapi sepertinya kita sudah sampai. Shikamaru, majulah ke depan, kau terlalu di belakang berkumpul dengan mereka. Shikamaru yang mendengar itu menjawab, jangan pedulikan itu, kita bisa saling berbicara dengan Jutsu Inojin. Aku akan menyuruh Yamato ke depan bersama Gai, mereka yang akan mencoba melakukan sesuatu di sana. Setelah Shikamaru berkata demikian, Yamato dan Gai langsung ke depan ke tempat Gaara. Dan mereka melihat ada jikukan ninjutsu berukuran kecil berwarna hitam dan biru. Yamato yang menyaksikan itu langsung menggunakan jutsu Mokuton Bunshin-nya untuk melihat apa yang terjadi di dalam, dan mengecek apa ini sebuah perangkap, atau memang ini jutsu dari Boruto untuk menyelamatkan mereka semua agar keluar dari tempat ini. Setelah Yamato mengirimkan Mokuton Bunshin-nya ke dalam, ternyata tempat itu sudah ada Otsutsuki tanpa wajah dengan jutaan makhluk yang menunggu dirinya di dalam, dan Otsutsuki itu duduk dengan santainya dan berkata, pilihan yang buruk, dasar manusia-manusia naif, menyedihkan melihat kalian harus menemuiku di sini. Setelah dia berkata demikian, dia langsung menghancurkan Mokuton Bunshin Yamato. Menyadari ternyata, yang di dalam hanya sebuah jebakan, Yamato langsung berteriak kepada Gaara, kita harus pergi sekarang juga dan menjauh dari sini, ini benar-benar jebakan. Gaara yang mendengar itu langsung menggerakkan pasirnya dan membuat semua orang menjauh dari jikukan tersebut. Melihat Yamato pucat dan gemetaran, Shikamaru langsung menyimpulkan kalau yang baru saja dia masuki adalah tempat yang menakutkan. Gaara juga berpikiran yang sama. Tapi pada saat mereka menjauh, Otsutsuki tanpa wajah itu sudah menunggu mereka di depan dan berkata, Mak membuat kalian ketakutan seperti ini? Tapi aku rasa jika kalian berteriak kencang seperti binatang, Boruto akan muncul di sini. Aku sudah lelah mencarinya. Akan menarik bukan jika aku menjatuhkan kalian semua dari pasir-pasir itu dan berenang di lahar api buatanku? Gaara yang mendengar itu langsung menyerang sang Otsutsuki yang ada di depannya dengan jutsu peluru pasir, dan Shinki juga membantu Gaara dengan melakukan hal yang sama dengan pasir besi miliknya, dan semua shinobi yang melihat itu juga melakukan penyerangan dengan jutsu mereka masing-masing. Otsutsuki yang menyaksikan itu langsung mengeluarkan tiupan angin kecil dari mulutnya, dan dengan seketika, semua jutsu yang mereka lemparkan ke arahnya tiba-tiba langsung berbalik arah. Gaara yang menyaksikan itu langsung membuat pelindung pasir dan memblokade semua serangan mereka yang dipantulkan. Tapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari pelindung pasir itu muncul satu besi runcing raksasa yang berhasil menembus pertahanan mereka dan mengarah ke area jantung Gaara. Yamato yang menyaksikan itu langsung menggunakan jutsu Mokuton-nya dan menarik Gaara dari sana. Alhasil dia selamat. Saat itu Gaara langsung berkata, terima kasih, sepertinya kita sudah tidak bisa lari darinya sekarang. Ini mulai menjadi ambang akhir untuk kita semua. Yamato yang mendengar itu membalas, masih belum, apa kau masih bisa menahan lebih lama lagi pasir-pasir ini untuk menahan kami? Gaara yang mendengar itu menjawab,
Shukaku sudah memberikanku cakra, jika hanya untuk menahan semua orang, aku masih bisa, tapi tentu saja jika terlalu lama, aku tidak akan bisa berjanji untuk membuatmu senang. Yamato yang mendengar itu langsung bergerak ke depan, dan Gai langsung muncul dari belakang Otsutsuki itu. Saat itu Yamato langsung mengikat Otsutsuki dengan naga kayunya, dan Gai langsung menendang Otsutsuki tanpa wajah tersebut langsung jatuh ke bawah, tempat di mana lahar api itu mengalir. Tapi saat mereka semua menoleh ke bawah, Otsutsuki itu ternyata tidak terdampak sama sekali. Dia berjalan dengan santai dan bangkit perlahan setelah menerima tendangan dari Gai. Lahar api itu tidak membuatnya terluka sedikit pun. Bahkan dia berkata, "Pengguna taijutsu, kau benar-benar mengejutkanku tadi, tapi aku rasa kau tidak akan mudah berteriak untuk memanggil Boruto ke sini kan?" Gai yang mendengar itu langsung masuk ke gerbang kesembilannya. Dia dengan gerakan petir hitam meluncur kencang dari belakang Otsutsuki itu dan mengeluarkan pukulan kerasnya. Menyaksikan serangan Gai yang cukup cekap, Otsutsuki itu langsung menendang lahar api yang ada di bawah kakinya ke arah wajah Gai. Yamato yang menyaksikan itu langsung menggunakan Jutsu Mokuton dan melindungi Gai dari serangan tersebut. Dan tidak lama kemudian, Mitsuki dengan tangannya yang bisa memanjang langsung menarik Gai dan melemparkannya ke arah Otsutsuki tersebut. Dan alhasil, pukulan terberat Gai langsung mendarat ke Otsutsuki itu. Tapi saat mereka mengira sudah berhasil, hal di luar dugaan terjadi. Ternyata Gai tiba-tiba terpental jauh setelah melakukan serangan sebelumnya. Gaara yang melihat Gai akan terjatuh di magma api tersebut, dia langsung mengirimkan pasirnya dan menyelamatkan Gai. Saat itu Otsutsuki langsung berkata, "Kemampuan yang cukup berguna Shibai, aku tidak menyesal mengambil kemampuanmu. Sebelum aku ke sini, kemampuan refleksi benar-benar cocok untuk mengatasi para hewan-hewan ini." Shikamaru yang mendengar itu langsung keringat dingin dan dia berkata, "Tidak mungkin, dia bisa menggunakan kemampuan refleksi seperti Daemon. Kalau begitu, Gai sekarang benar-benar bahaya. Pukulan yang dia lepaskan itu bisa membunuhnya." "Hei Gaara, apa kau bisa merasakan Gai masih hidup di ujung sana?" Gaara yang mendengar itu menjawab, "Aku ingin mengeceknya, tapi sepertinya kita masih cukup sibuk di sini." "Berhati-hatilah, dia masih akan menyerang kita. Aku juga khawatir dengan Gai, dia langsung pingsan di ujung sana dan belum bangkit." Yamato yang mendengar itu menjawab, "Ini buruk, aku melihat sekujur wajah Gai tidak baik-baik saja. Mungkin itu akibat kemampuan refleksinya. Seperti yang kalian tahu, saat dia berada di dalam mode Hachimon dan melepaskan pukulannya kepada musuh, maka musuh itu akan langsung lenyap. Sepertinya kalian mengerti apa yang aku ucapkan. Gai benar-benar dalam bahaya besar." Shikamaru yang mendengar itu langsung berkata, "Ayolah Gai, aku tahu kau tidak akan semudah itu menyerah." Masih belum selesai Shikamaru berkata, tiba-tiba di samping wajahnya lewat peluru besi dengan kecepatan tinggi yang melukai pipi kanannya. Menyaksikan serangan tersebut membuat Shikamaru langsung keringat dingin dan pucat. Sebab dia tidak merasakan apapun dari serangan kejutan itu yang sudah melukai dirinya. Tapi tidak lama kemudian, Izuna tiba-tiba menggunakan Susanoo mode sempurnanya dan dia berkata, "Pergilah dari sini kalian semua dan menjauh segera mungkin. Aku akan menahan dia untuk beberapa saat dan jaga Shisui, hanya dia kunci agar kalian bisa pergi dari sini." Setelah mengucapkan itu, Izuna langsung menyerang Otsutsuki itu dengan pedang Susanoo miliknya, dan melakukan beberapa serangan yang dahsyat agar membuat Otsutsuki itu agar mundur. Gaara yang melihat kesempatan itu tidak mau banyak bicara, dia langsung menggerakkan pasirnya kembali dan membawa semua orang. Tapi tiba-tiba Sai langsung berkata, "Dengarkan aku Kazekage, ini sedikit kabar baik untuk kita. Bawa pasir ini ke arah jam 3, ada daratan yang masih belum terkena lahar api itu. Ini adalah kesempatan kita sekarang juga." Gaara yang mendengar itu menjawab, "Akhirnya, aku sudah menunggu itu dari kalian. Ini akan menjadi kesempatan terakhirku membawa kalian semua. Dan aku sudah tidak bisa bertahan lebih dari ini." Yamato yang melihat Izuna bergerak sendirian, dia ingin membantu. Tapi tiba-tiba Shisui berkata dengan nada lemah, "Jangan ganggu dirinya. Ini kesempatan kita agar bisa keluar dari situasi merepotkan ini. Walaupun aku tahu dia tidak akan selamat dari sana." Yamato yang mendengar itu menjawab, "Sial, aku harap kita bisa melewati ini secara bersama. Tapi apa kau sudah baikan? Aku melihat kondisimu lebih parah dari sebelumnya." Shisui yang mendengar itu menjawab, "Jangan khawatirkan aku,
Tapi izinkan aku memberikanmu sedikit saran. Aku yang menyampaikan kepada Sai tentang masih ada daratan yang tersisa. Buatkan dinding kayu sebesar mungkin sekarang agar Otsutsuki itu tidak melihat arah kita pergi. Apa kau bisa? Yamato yang mendengar itu langsung menggunakan jutsu Jukai Kotan. Dia membuat hutan dalam sekejap agar semua shinobi tidak bisa dilihat Otsutsuki itu pergi kemana. Setelah berhasil melakukan pengalihan, Sai melihat Shikamaru terluka di area pipinya dan berkata, "Apa kau baik-baik saja? Sepertinya Otsutsuki itu sengaja melakukan penyerangan hanya untukmu." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Aku benar-benar seperti patung, peluru besi itu benar-benar membuatku rapuh. Walaupun hanya mengalami luka goresan seperti ini, dia seolah-olah ingin mengatakan padaku kalau aku bisa kapan saja hilang dari dunia ini." Sai yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, tapi kita sudah sejauh ini, mati bukan pilihan yang buruk. Beberapa menit lagi kita akan memijak daratan, tapi tentukan tindakan kita selanjutnya mulai dari sana." Shikamaru yang mendengar itu berkata, "Tidak ada tindakan kecuali lari sejauh mungkin jika kalian masih ingin hidup. Aku tahu ini bukan ciri dari Shinobi Konoha, tapi kita harus benar-benar mundur dan menunggu bala bantuan yang masih belum sampai hingga sekarang." Sai yang mendengar itu menjawab, "Sebenarnya aku cukup terkejut bagaimana Izuna membangkitkan Susanoo seperti Madara, tapi sayang sekali dia tidak memberikan kita waktu untuk membuat pertanyaan." Beberapa saat setelahnya, mereka akhirnya tiba di daratan yang tidak terkena lahar api, dan pasir milik Gaara langsung hilang dan mereka semua turun dari sana dalam keadaan yang selamat. Tapi berbeda dengan Gaara, dia langsung tumbang akibat menguras habis cakranya demi menyelamatkan semua orang. Saat itu Gai juga tergeletak dan masih belum sadarkan diri setelah menyerang Otsutsuki. Melihat semuanya aman, Shikamaru memerintahkan semua pengguna elemen tanah untuk membuat dinding besar agar lahar api itu tidak menghampiri tempat ini. Mendengar perintah tersebut, semua pengguna Jutsu Doton membuat pagar besi raksasa yang terbuat dari tanah dan membuat kekai, agar tempat bertahan mereka lebih aman. Setelah mereka berhasil membuat tempat berlindung, semua yang ada di sana masih bisa melihat pertarungan hebat antara Izuna yang menggunakan Susanoo milik Madara untuk menghadang Otsutsuki tanpa wajah tersebut. Melihat Otsutsuki masih belum menyadari mereka sudah pergi, Shikamaru memerintahkan kembali pengguna Jutsu Doton agar membuat dinding bawah tanah. Tapi pada hendak ingin memerintahkan itu, Sai langsung berkata, "Aku harap kau tidak lupa terakhir kali kita semua tertusuk benda aneh yang muncul dari bawah tanah." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Sial, aku benar-benar melewatkan hal itu. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan sekarang?" Sai yang mendengar itu menjawab, "Dari apa yang kudapatkan dari Inojin, beberapa Anbu sudah mencari jalan keluar dari sini dan mencari tahu seberapa jauh tempat yang masih belum terkontaminasi lahar api. Tapi pada saat mereka pergi lebih jauh dari ini, ternyata pecahan Otsutsuki yang lain masih ada. Tapi ada yang aneh, mereka hanya diam dan tidak bergerak, seagresif sebelumnya. Apa tanggapanmu?" Shikamaru yang mendengar itu berkata, "Bawa beberapa shinobi yang ada di sini bersamamu, tentuan keputusanmu sendiri. Kau tidak perlu menanyai apapun saat kau ingin mengambil keputusan." Mendengar ucapan sinis dari Shikamaru, Sai langsung meninggalkan dirinya dan ke tempat para Anbu yang sebagian masih ada di sini. Saat itu Shikamaru perlahan berjalan mendekati Gai dan betapa mengejutkan dirinya. Dia melihat wajah Gai benar-benar remuk akibat kemampuan refleksi dari Otsutsuki tersebut yang menggunakan kekuatan Shibai. Saat itu Shikamaru mengecek nadi dari Gai, tapi tiba-tiba tangan Gai memegang Shikamaru dan berkata, "Jangan buat aku seolah-olah sudah mati, itu benar-benar memalukan." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Aku tahu kau tidak akan kalah dengan hanya serangan seperti ini. Tapi kau tidak bisa menutupi luka yang ada di wajahmu." Gai yang mendengar itu menjawab, "Kau juga sama. Luka goresan di pipimu itu benar-benar suatu keberuntungan. Bayangkan serangan itu mengarah ke lehermu, kau sudah tidak bisa berbicara lagi denganku." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Jangan mengejek seperti itu. Apa kau masih bisa bangkit?" Masih belum selesai Shikamaru berkata demikian, tiba-tiba dari belakang mereka muncul Obito dengan dimensi Kamuinya bersama Yondaime dan Naruto. Saat itu Obito berkata, "Maaf kami terlambat."
Akhirnya aku menemukan titik koordinat dari kalian semua. Setelah Obito berkata demikian, ternyata ada yang menyusul setelah kedatangannya. Dia adalah